Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di video kedua ya sekarang. Apa itu NLP? Ya, apa itu NLP? NLP itu adalah Neuro Language Programming. Adalah teknologi ya yang mempelajari struktur internal seseorang dan bagaimana struktur tersebut bisa didesain untuk tujuan yang bermanfaat bagi orang tersebut ya. Dalam teknik NLP, kita akan belajar bagaimana cara kerja otak, sehingga kita tidak menjadi budak otak atau pikiran kita. Nah, nanti lebih gamblangnya akan saya jelaskan soal ini ya. Yang pertama, apakah diri kita dipengaruhi oleh pikiran, struktur internal, atau pola kebiasaan? Jadi struktur internal ini adalah kebiasaan dari cara belajar ya. Yang kedua, atau pikiran dipengaruhi oleh diri kita. Nah, nomor kedua ini sudah mulai mendesain. Ini yang kedua adalah teknologi yang disebut dengan NLP ya. Lebih jelasnya, NLP itu adalah teknik bagaimana kita mendesain pola internal kita ya. Oke. Aplikasi NLP bukan soal benar atau salah ya. NLP tidak fokus pada bingkai masalah, tapi pada bingkai solusi. NLP fokus bukan pada kebenaran sebuah konsep, teori atau belief, tapi pada kegunaannya. Ya, nanti akan lebih jelas lagi. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang neuro, ya, Neuro Language Program. Sekarang neuro itu adalah cara berpikir. Ya, cara berpikir orang itu yang pertama cara mengambil informasi dari luar. Nah, ini berbeda-beda, ya. Kemudian cara memfilternya pun setiap orang berbeda. Kemudian juga cara memproses informasinya pun berbeda. Dan yang keempat, cara memproduksi tindakan dari hasil apa yang dia ambil, dia filter, dia proses pun akan menjadi berbeda. Nah, ini yang pertama ya. Peta realita dan model dunia. Maksudnya bagaimana? Peta realita dan model dunia ini apa yang pernah manusia pelajari dan ketahui sepanjang hidupnya dan bersifat subjektif. Maksudnya subjektif? Ya berbeda-beda. Orang itu cara mengambil informasinya berbeda, memfilternya berbeda, memproses informasinya berbeda, dan pasti tindakannya pun akan berbeda. Ya, kita ambil contoh gini supaya lebih jelasnya ya. Nanti Anda akan merasa jelas setelah Anda melihat contoh. Seseorang itu sering melihat orang gagal berbisnis. Nah, ya kan? Dia ambil informasinya. Wah, ini bisnis yang gagal, saudaranya dia lihat. Kemudian, waduh, akhirnya dia dari semua cara berpikir dia, maka dia ambil sebuah tindakan, kesimpulan bahwa tidak mau bisnis karena takut gagal. Karena realitanya buat orang yang ini begitu. Ya. Tapi orang yang kedua nih sekarang ya, sering melihat orang sukses berbisnis. Akhirnya tertarik dan yakin berhasil. Ya, karena informasi yang dia dapat, memfilternya, memprosesnya, memproduksinya. Ya, ini subjektif. Yang bersifat subjektif itu beda-beda. Orang yang satu sering lihat gagal, akhirnya nggak mau bisnis. Orang yang kedua selalu lihat orang bisnis, akhirnya tertarik untuk bisnis. Itu peta realita dan model dunia seseorang. Ya, dari cara dia belajar dan dia ketahui sepanjang hidupnya. Begitu. Oke, kita lanjut. Apa itu linguistik? Linguistik adalah bahasa, ya. Cara memproses bahasa. Kadang-kadang bahasa ini kan masuknya melalui indera, ya. Bahasanya juga dipakai untuk inner talk, ngomong sendiri. Dia ngelihat orang yang selalu gagal berbisnis, waduh, kayaknya aku sih nggak mau deh kalau bisnis gagal terus ya, gitu ya. Atau juga karena eksternal ya, ada orang yang berbicara, tuh lihat misalnya, orang yang bisnis tuh kayak gitu tuh, gagal tuh, banyak masalah dia hidupnya. Ya, kedua, bahasa mempengaruhi pikiran. Akhirnya bahasa-bahasa baik inner talk dan eksternal yang berbicara tadi dari luar itu mempengaruhi pikirannya. Dan bahasanya juga orang yang tadi dari luar itu dipengaruhi juga dari cara berpikir dia karena dia melihat kan begitu ya. Nah, ini merubah cara kita memproses bahasa dan berbahasa. Ini akan merubah tindakan kita
dan merubah pula hasil kita, ya. Oke, kita ambil contoh saja supaya lebih paham. Itu kita harus dicontohkan. Misalnya ada orang yang berbicara, mendengar pembicaraan atau dia bicara sendiri bahwa hidup adalah perjuangan. Maka tindakannya berjuang, bersusah payah, rela berkorban, ya kan, dan sebagainya, begitu. Tapi kalau yang misalnya sering mendengar kalimat ini, hidup itu indah, ya sudah, enjoy saja, tersenyum, ya, penuh kasih sayang, santai, dan sebagainya, kan? Lihat kalimatnya, merubah tindakan dan merubah hasilnya. Beda hasil orang yang berjuang dan berkorban, susah payah, dengan orang yang santai, enjoy, tersenyum, itu beda, ya, hasilnya. Karena tadi cara berpikirnya saja sudah berbeda. Berani karena benar. Wah, ini orang timbul keberaniannya juga merasa benar. Dan sebaliknya, ciut sekali nyalinya dia ketika dia merasa salah. Nah, tadi yang saya katakan, NLP bukan soal benar dan salah. Jadi apakah nomor 1 atau nomor 2 yang dipilih oleh orang? Bukan. Maksudnya nomor 1 ataupun nomor 2 ataupun nomor 3 tergantung dari konteks yang akan digunakan oleh kita dalam suatu kegiatan, dalam suatu kejadian, dalam sebuah peristiwa. Misalnya contoh, kalau ketika kita mengadakan rapat dengan anak buah, seorang pimpinan rapat dengan anak buah, tentu kalimat ini untuk memotivasi, ya. Hidup adalah perjuangan. Kalian saudara-saudara semua harus mau berjuang demi perusahaan ini. Kalian harus rela berkorban. Kalian harus rela bekerja keras dan sebagainya. Ya kan? Nah, konteksnya tidak cocok kalau kita katakan, saudara-saudara, hidup itu indah loh, nyantai saja kerja itu. Nah, ini konteksnya nggak pas, gitu ya. Jadi ini bukan soal benar dan salah. Tapi nomor 2 ini konteksnya bisa menjadi benar ketika kita gunakan kepada misalnya orang yang dalam keadaan tertekan karena bisnisnya sudah diusahakan habis-habisan. Kita bilang, udah santai sajalah, hidup itu indah kan, tersenyum saja, enjoy, itu kan. Nah, supaya orang ini emosinya berubah hanya dengan linguistik, ya, dengan bahasa, gitu. Berani karena benar. Kita juga bisa mendorong orang yang nggak berani. Biasanya orang itu pengecut, takut, tapi sebenarnya dia benar. Kita keluarkan kalimat ini, kamu itu kan benar, kamu harus merasa berani dong kalau karena benar. Apa sih yang kamu takutin? Kamu kan, kalau memang kamu tidak merasa salah, misalnya begitu ya, kenapa kamu harus takut? Ini kalimat ini konteksnya bisa kita gunakan. Jadi bahasa itu prinsipnya, ya, bahasa itu bisa merubah tindakan, ya. Oke. Programming. Nah, ini programming ini tugasnya memprogram berbagai program, ya, strategi dalam berpikir dan perilaku. Ada program, ada tool-tool di dalam NLP ini bagaimana memprogramnya. Ya, konteks seperti ini cocoknya di apa dan bagaimana kita melakukan programnya, ya. Ini ada tahapannya, ya. Tahapan-tahapan kita dalam berpikir dan bertindak, kemudian strategi yang efektif, ada yang tidak. Perubahan hasil sangat tergantung dari program atau strategi, ya. Karena nanti Anda akan ketemu dengan tool-tool NLP dan banyak sekali toolnya, mana yang efektif, ya. Mana yang program yang sesuai dengan konteks, gitu ya. Karena satu tool itu bisa efektif untuk satu penawaran, juga justru malah menjadi tidak efektif, gitu. Nanti kita akan lihat di video-video selanjutnya, ya. Rubah strategi, rubah hasil. Coba strateginya dirubah menggunakan NLP, pasti rubah hasilnya, ya. Oke, contoh, misalnya kita akan melakukan sebuah programming, mendesain orang yang tadi sering melihat orang gagal, ya, orang gagal berbisnis. Dia tidak mau bisnis karena takut gagal, ya. Kebetulan orang ini mau kita ajak bisnis karena dia misalnya tidak ada pekerjaan, dia minta sama kita bergabung, tapi dia maunya kerja aja. Kemudian kita pengennya dia bisnis aja lah supaya bareng sama saya, gitu. Tapi karena dia sudah punya model dunia dari apa yang dia dapat tadi, petanya bahwa dia sering lihat orang gagal berbisnis,
Maka kita bisa program dengan kalimat ini misalnya. Misalnya kita bilang, Mas, orang yang gagal bisnis itu karena nggak pengalaman loh. Terus dia juga nggak mau belajar dari orang yang sukses. Cara jualannya gitu-gitu aja sih, manual gitu kan. Padahal sekarang kan udah globalisasi, sudah menggunakan internet gitu. Dia masih manual. Andai saja mau belajar juga, kan ada pelajaran nih, ada teknik teknologi yang bagus NLP. Saya yakin berhasil seperti saya nih. Faktanya saya berhasil, juga banyak yang berhasil dalam bisnis gitu. Ini program ya, memprogram pola berpikir. Akhirnya dia akan strateginya kita rubah supaya hasilnya pun berubah. Gitu ya. Nah, singkatnya NLP itu adalah teknologi berpikir. Ya, berbahasa. Nanti bagaimana bahasa-bahasa, nanti ada di video bahasa sugesti gitu ya, ada metaprogram. Ini juga kaitan dengan tata bahasa ya, bagaimana strateginya menyampaikan bahasa ini di dalam, khususnya di dalam selling, di dalam penjualan ya. Kemudian bertindaknya seperti apa untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ya. Sekarang kita coba praktek ya. Misalnya kita ambil kasusnya bisnis Anda tidak didukung oleh keluarga. Oke, gimana nih? Kita harus program. Anda harus program pikiran Anda. Perasaan Anda seperti apa ketika Anda dengar bisnis Anda tidak didukung oleh keluarga? Nggak semangat, ya kan? Malas, kesel, ya, bingung. Nah, kalau Anda sudah mulai paham NLP, maka Anda harus rubah. Anda harus desain dengan kalimat. Karena efeknya pada bisnis, jika emosi ini ya yang dirasakan, Anda malas. Ya, bisnis Anda tidak akan berjalan dengan baik, ya. Oke, kita coba program ulang pikiran Anda dengan bahasa, ya. Misalnya, bukankah dukungan mereka akan mengalir deras jika Anda membuktikannya? Pakai inner talk. Ngomong sendiri, lagi diem. Atau kalau ada orang yang, teman yang curhat soal ini, waduh bisnis aku nggak didukung nih sama keluarga, gimana? Ini, ingat, program ulang supaya dia semangat. Atau kita katakan, hidup adalah perjuangan. Ayo, Anda harus buktikan. Sekalipun tidak didukung oleh keluarga, tapi Anda punya kerja keras dan buktikan, misalnya begitu ya. Bisa digunakan untuk sendiri, inner talk, atau kita bisa memberikan advice, kita dorong teman kita supaya punya kekuatan hanya dengan kita mengolah program bahasa atau tadi neuro language program, ya kan? Nah, dengan kalimat ini mungkin beda lagi efek psikologis, efek perilaku kita, cara berpikir kita beda lagi. Nah, oke deh, kalau gitu aku harus buktikan dulu supaya dukungan itu masuk, gitu ya. Oke, Anda boleh cari kalimatnya. Kita praktekkan aja. Anda cari kalimatnya yang lain dengan kasus yang sama ya. Apa kira-kira? Nah, sekarang coba Anda munculkan kasus Anda sendiri. Apa? Dan program ulang pikiran Anda dengan NLP. Ya, ini masih tahap dasar ya. Intinya Anda harus tahu bahwa NLP itu, Neuro Language Program itu adalah suatu teknologi ya yang bisa merubah cara berpikir kita dengan tata bahasa. Oke, Anda boleh ini praktekkan. Sebelum nanti Anda menonton video yang ketiga, Anda praktekkan ini dulu. Nanti baru kita bisa bersama-sama membahas video-video yang selanjutnya. Oke, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.